Halo guys, kembali bersama gue di channel Uyulimekun. Hari ini gue bakal melesin anime lagi, menjadi anime yang keempat gue yang bakal gue coba di musim Summer 2003 adalah Jitsu Orewa Saiko de Shita. Ya, semoga bener ejaan gue gitu kan. Takutnya gue salah gitu. Dan ya, anime ini menjadi anime yang bakal gue coba ya kan. Apakah bagus atau enggak? Tapi yang jelas alasan kenapa gue tertarik dengan ini anime yaitu karena ada Atsumi Tanizaki men yang merupakan seiyuu favorit gue di apa di musim ini gitu. Makanya kan akhirnya kan di musim ini kan ada karakter yang diisi oleh Atsumi gitu, karena you know lah Atsumi Tadazaki itu ada Vivi ya kan, terus juga ada Anya ya kan, terus juga ada karakter-karakter yang memang banyak lah gitu kan, yang menurut gue nih Seiyu ini punya ciri khas sendiri gitu kan untuk ngebawain karakter gitu kan. Dan gue yakin banget ini Loli gitu kan pasti menggunakan suara-suara yang lebih childish gitu kan, entah apakah ngambil suara Anya atau enggak, tapi gue berharap semoga Mbak Atsumi ini benar-benar membawakan karakter ini dengan baik gitu. Itu tuh alasan kuat gue sih kenapa gue milih anime ini gitu. Dan yang kedua, soal premis ya gue harus akui sih memang isekai ini lebih isekai yang generik gitu kan. Jadi yang pasti dia di isekai, terus dia OP, dan pastinya orang-orang takut dengan kekuatannya gitu kan. Gue yakin pasti segenerik itu gitu kan. Tapi ya itu yang apakah yang menjadi perbedaan anime isekai ini dengan isekai lainnya, gue berharap semoga ini ada keunikan lainnya gitu kan. Jadi bener-bener anime ini bener-bener ngejual apa yang bisa gue ambil gitu di anime ini gitu kan. Jadi kalau misalkan permasalahan Seiyu ya pasti udah pasti favorit kan, ada Seiyu Tanizaki gitu kan. Tapi maksud gue apakah ada keunikan lainnya gitu kan yang ada di anime ini gitu. Makanya gue penasaran untuk first impression dari anime ini. Dan udah tidak menunggu lama lagi, langsung aja ke episode 1 dari Jitsu Orewa Saiko de Shita. Let's go. Oke, tidak menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 1 dari Jitsu Ore Saiko de Shita. Semoga gue gak salah ngeja gitu kan. Let's go. Ya, kita lihat ini adalah anime ketiga yang bakal gue coba gitu kan. Semoga bagus untuk first impressionnya gitu. Let's go. Oh, ini pasti awal mula CMC GSK ini. Makanya dilihat dari live-nya gitu. Iya bener ya. Simple ya. Sesimpel itu kah? Ah, what? Sesimpel itu kah? Oke. Pasti semua keinginan-keinginan orang ya kan, di anime-anime isekai pasti pengen damai, tentram gitu kan. Tapi ya itu pasti tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Dari bayi ya. Ikas taso. Tumben nggak ngomong Subarasi gitu. Oke. Okay. Buset, emaknya bibit unggul. Hmm. Anak ke-8. Oke. Okay. Oh, pecah kah? Oke, okay, level 2.
anak bodoh. Dibuang nih, dibuang nih, dibuang nih ini. Eh, oh dibunuh. Oke. Ya mending itu menurut gua. Masa nantikan 2 digit. Hmm. Oh, oke oke oke. Opening dulu, opening dulu. Kita opening dulu. Emang dasar, emang dewanya, dewanya sih emang yang salah gitu kan. Yang dimana mereka pasti kan nggak tahu yang namanya konsep cheat gitu kan. Jadi hanya nanti MC yang tahu gitu. Oke, ini siapa nyanyi nih? Oh, anjir absurd banget. Oke, oke. Klasik banget ya, bikin opening begini-gini nih. Refnya gimana refnya? Ya, kok lucu sih? Waduh, solid solid banget ini kayaknya nih. Enak enak enak, tapi enak enak. Tapi itu sih absurd banget visualnya gitu kan. Lucu lucu nih. Ya, jadi kenapa alasan si bayi ini dibuang karena aib. Jadi makanya airnya dibuang aja yang. Ya itu sih. Apa itu? Buset. Nih gak ngotak kopinya nih. Nah, baru dibilang ada hewan buas. Serigala langsung move. Buset. Hmm. Buset, nggak ngotak, nggak ngotak, nggak ngotak, nggak ngotak, nggak ngotak. Oh iya, ide bagus sih. Ide bagus sih. Ya, ide bagus sih. Iya, ide bagus sih. Buset. Nggak ngotak, men. Oh, ini manusia nih, ini manusia nih. Iya, ternyata anjingnya manusia, men. Ya, gue pasti ini manusia sih, kayaknya. Atau mungkin anjingnya bisa ngomong sebenarnya. Nggak tahu sih. Biasanya kayak begini-gini nih, anjing jadi-jadian nih biasanya.
Buset. Reinhardt. Mm-mm. Iya. Hmm, pasti dituduhnya begitu. Gitu buat percaya lagi, langsung percaya. Hah? Sungguh lapang dada. Hmm. Ya kayaknya anjing yang emang bisa ngomong aja sih. Hmm? Oh, oke. Okay. Langsung ditawarin kontrak gitu kan. Gitu nih. Lah, oh. Oh, oh, oke. Okay. Ah, kan jadi manusia kan? Ini kayaknya jadi manusia sih feeling gua. Oh iya bener. Kan bener jadi manusia. Tadi gue pikir kalau nggak manusia, the best. Begitu. Oh, oh, best. Best. Oh bener. Oh bener. Ya, buset. Buset. Masih bayi, masih bayi, Mbak. Come on. Wah, ini datang. Ini datang. Oh, ada orang. Hmm? Apa udah? Oke, ada orang atau temennya yang berniat untuk menyelamatkan ini bayi gitu kan. Atau si MC gitu. Nggak kayak rajanya gitu kan.
Oh, dendam. Oh. Oh iya sih. Iya sih. Hmm. Ah, kok begitu? Oh, oke. Iya, ya. Ya win-win solution sih. Ih. Udah mati lu. Mati lu. Mati lu Reinhardt. Mm. Oh, ini si heroinnya nih. Si ya, heroinnya nih. Bapaknya kayak ini men, kayak saya bukan kayak Einar. Kayak siapa ya? Bobby kayak Einar. Oh, karung-karung. Iya tahu. Coba ya. Anezaki emang the best emang. Oh, kakaknya kah? Oh iya, kok gue kakaknya. Ah, iya sih. Eh, begitu. Begitu. Tuh cakep banget ya. Emaknya cakep ya. Oh, materi, materi cakep emang. Bener kan materi kan? Maksudnya bukan bukan mak kandung kan? Hmm. Hmm. Iya kan? Bener kan? Apa gue salah? Kok ada dua? Oh, ada dua bener. Oh, buat kopi. Oh, buat oh, I see. Ya, 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 ya. Jadi CMC ini buat robot biar dia bisa santai-santai sebenarnya sih. Iya kan? Maksudnya itu.
Oh, oke. Oh, enggak. Ya, ini peruntukan Zoom. Iya, iya, oke, oke, oke. Soalnya soalnya tadi pas ngelahirin nggak begitu jelas soalnya. Terutama mamanya gitu kan. Hmm. Buset. Ini kayak ini men, kayak di Vinland Saga, aduh, mirip banget. Si Askelat, bapaknya Thorfinn, ya mirip banget, mirip banget, sumpah iya. Kok Einar sih, Einar mah jauh ya. Yes, kami bapaknya Askelat. Ya, ini pasti. Oke, mode serius nih, mode serius nih. Oke. Ah, ya mulai curiga. Ya mulai curiga, mulai curiga. Mulai curiga nih. Mulai curiga nih, ya kan. Mulai curiga. Sejarah manusia 77. Hmm. Hmm. Oke. Iya. Oh, jadian Charlotte dari jauh. Adiknya lucu banget. Hmm. Ras iblis yang telah kembali. Shh. Oh iya masih ya. Iya 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 ini iya iya oke. Hmm. Nah, oke. Hmm. Simpel sebenarnya. Hmm. Ya kalian juga ya nguping dong. Nguping dong lucu banget. Anime sama. Oke. Ya jadi ini yang gue tangkap ya, yang gue tangkap ya. Jadi memang CMC dikasih kesempatan hidup itu kan, hidup kedua gitu kan untuk eh bisa berbuat banyak lah di isekai gitu kan. Dan akhirnya dapat kekuatan bisa ngecit lah ibaratnya seperti itu kan. Dan memang dilihat di statusnya level-level kecil gitu loh ya kan. Dan eh ini nggak masuk kriteria keluarga kerajaan dan dibuang bayi itu gitu kan. Si MC dibuang gitu kan dalam keadaan bayi gitu kan, dan akhirnya dipungut lagi gitu. Ya akhirnya dipungut lagi gitu kan sama orang tuanya gitu kan, karena ingat omongan orang gitu kan, yang punya
Enggak, lebih tepatnya apa, jadi kan lebih tepatnya adiknya, bukan adiknya, lebih tepatnya tuh punya bayi yang dimana si siapa namanya, si Haruto ini nggak nangis gitu loh. Makanya khawatir kan kalau misalkan punya bayi modelan Haruto ini nggak nangis gitu kan ya. Dibenci oleh cara terus. Oke, jadi di episode ini ya kan saya bilang ya pembuka yang so far aman-aman aja sih, walaupun memang sedikit ngebut juga di awalan. Jadi intinya memang si MC ini kan dikasih kesempatan hidup lah gitu kan, untuk bisa berbuat banyak di isekai gitu kan, dan ingin hidup damai, itu wajar sih ya kan. Dan si dewa atau ibaratnya si dewinya ini menginginkan mengabulkan permintaan si MC, dan MC ini sebenarnya orang kuat gitu kan, tapi karena di status lebih tepatnya karena pas pada saat di reinkarnasi ini si MC dibekali level yang kecil dan juga tanpa atribut, jadi makanya bayi ini tidak masuk ke dalam kriteria gitu kan, yang dimana ini masuk dalam keluarga bangsawan hebat gitulah ibaratnya gitu kan. Makanya dia dibuang, MC-nya dibuang gitu kan dalam keadaan bayi gitu kan. Nah di sini muncul rekannya gitu kan. Nah rekan ini ingin mengambil bayi gitu kan, ngambil bayi temennya gitu kan, untuk dididik gitu kan agar bisa lebih besar gitu kan, bisa lebih besar untuk dididik agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak lah seperti itu gitu kan. Dan makanya akhirnya kan dengan play juga gitu kan, jadi makanya karena temannya itu tidak yakin untuk mendapatkan bisa dibilang ya takutnya Play kan nggak bisa merawat si Haruto gitu kan, atau si bayinya ini gitu kan. Ya udah gitu akhirnya Play diangkat jadi mate-nya gitu kan, dan akan anggapannya si Haruto ini akan jadi anak tiri gitu kan, anak tiri bagi keluarganya mereka gitu kan, keluarga baru ini gitu kan. Yang dimana sini ada adik Charlotte gitu kan, yang memang dia ini masih takut-takutan gitu kan lihat si kakaknya ini punya kekuatan yang hebat gitu kan. Jadi makanya kan, jadi permasalahan itu cuma satu, permasalahannya itu pihak keluarga ya kan mengira kalau si Haruto ini adalah titisan iblis. Nah makanya akhirnya kan ini masih bakal dicari gitu kan, maksudnya bakal dicari kebenarannya apakah itu benar apa enggak, karena kan yang ada di tanda bayinya itu kan masih belum bisa dibilang ya, di review secara lebih gitu, atau di riset secara lanjut gitu kan. Jadi makanya kan ini masih misteri gitu kan soal tanda itu. Nah makanya anggapannya seperti itu. Dan ya menurut gua untuk anime ini ya gue keep dulu deh. Jadi nggak tahu sih, gue bakal keep dulu. Kalau misalkan gue berubah pikiran untuk gue tetap bakal react sampai end, kenapa enggak gitu kan. Jadi makanya gue keep dulu lah semua anime-anime yang tayang di musim ini. Insya Allah sih gue bakal coba satu episode dulu gitu kan, semuanya gitu. Jadi kecuali anime yang merawan copyright, makanya gue nggak berani gitu kan. Jadi makanya so far semuanya bakal gue coba gitu untuk minggu ini gitu kan, atau minggu pertama ini. Itu dari gue, hanya masih lupa subscribe, komentar kira-kira anime sama apa lagi ya kan, kalian gue bahas yang paling suka, khususnya dislike saja notifikasi agar lu tidak terlalu gue. Semoga kita selanjutnya ada apa.